akun SJSDK klinik atau tempat praktik Bapak Ibu sekalian adalah bagian SDM-nya masing-masing, bagian ahlinya masing-masing. Ini sedikit tentang 2019 sampai dengan 2024 kalau di sini. Tulisannya tidak ada data PPDB SMP, mohon untuk melengkapi data SMP. Fitur portal ini itu dalam waktu dekat akan dihapus Bapak Ibu sekalian ya, di akhir tahun mungkin ya, dan akan digantikan dengan slide Ibu sekalian. Kemudian dia akan muncul profil singkat misalnya, karena belum ada recordnya. Oh, mau buat SIP kedua karena recordnya nggak ada SIP pertama, seperti itu ya, itu lebih lengkap itu ya, slide. Kemudian fitur pengaduan yang cukup banyak ya, karena Bapak Ibu sekalian kan sudah upload misalnya, tapi di verifnya kok membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini fitur-fiturnya saya coba sebelum 1 Maret 2024. Tujuannya adalah untuk memindahkan capaian SKP Namet Nakes, kemudian juga publikasi ilmiah, semuanya nanti ada, dan Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengklaim tadi. Ini juga logbook ya, logbook. Jadi prinsipnya kalau logbooknya sudah ada, udah record yang Bapak ini, ya. Ini contoh untuk yang kegiatan dari dokter. Jadi yang di-upload itu adalah bukti kegiatan namanya. Nah, Bu Retno juga Bu Gama ya. Memang benar bahwa kita semua itu kan wajib memiliki SIP. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian di pemerintah daerah yang mengeluarkan SIP tentunya itu membatasi terkait dengan tempat praktek. Yang terjadi ini di Depok ya, Bu Nina belum punya SIP gara-gara ya, karena dia tempat prakteknya itu di institusi pendidikan, terus kemudian di situ beramai-ramai bersama lebih dari 10 orang ya, dan itu masing-masing daerah itu biasanya kan mengeluarkan apa yang disebut dengan perda dan mungkin perwal dan seperti itu, yang mengatur bahwa tempat praktek mandiri itu maksimal hanya 2. Nah, oleh karena itu nanti kalau seandainya memang kemudian akan dimunculkan SIP pribadi di telekonseling misalnya dengan tempat ada di ini, berarti kan di situ beramai-ramai banyak sekali orangnya. Apa mungkin? Nah, ini nanti kami perlu juga diadvokasi Pak dari Kemenkes ya, sehingga teman-teman itu tidak menyalahi aturan. Mereka tetap praktek bisa dan memiliki surat kesahannya dia berpraktek. Sama juga misalnya yang tadi, kadang-kadang kan kita memang tidak mungkin di dalam satu tempat itu hanya 1 orang, mungkin banyak orang. Nah, dan kadang-kadang punya jadwal sendiri-sendiri. Tetapi ketika kemudian kita kebentur pada perwal atau perda bahwa maksimal dari satu tempat praktek itu 2 orang, nah yang lain kemana? Kan seperti itu Pak. Pemerintah jelas membutuhkan peran psikolog klinis itu sudah benar-benar nyata ya. Dan kemudian bahkan untuk kuota ketersediaan psikolog klinisnya kan juga sangat diupayakan supaya bisa terpenuhi. Nah, psikolog klinis yang sudah ada dulu aja, ini yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kan prakteknya praktek bareng, dan betul sekali Dok, kami ini ngurus sendiri-sendiri. Usulannya itu begini, dan ini kami sudah bersurat berkali-kali ya kepada Menteri supaya ayo dong, ini usulan baik ini dari teman-teman psikolog klinis memang lewat OP organisasi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Begini, apabila tempat kami berpraktek bersama-sama ini yang sifatnya beda ya Dok, kalau sama klinik, sama vaskes, primer dan layanan itu ya, puskesmas, rumah sakit itu bisa diakui sebagai vaskes juga. Jadi bukan seperti dokter berpraktek ngurus SIP di tempat prakteknya dokter Gita gitu loh. Tapi kan namanya mungkin menjadi bukan klinik atau apa. Kami mengusulkan namanya FPKPK, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Psikolog Klinis. Ya, itu bisa diakui sebagai vaskes. Saya yakin ini tinggal Pak Menteri aja lah gitu yang menggolkan
ini sudah menjawab permasalahan yang diunek-unekan ini, Dok. Ikatan Psikologi Klinis Indonesia gelar Rakernas 2024 di Surabaya. Surabaya. The Royal Indonesia TV Ikatan Psikologi Klinis IPK Indonesia menggelar Rakernas di Surabaya, 13 tanggal 15 Desember tahun 2024. IPK Indonesia merupakan organisasi profesi psikologi teraktif dan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota aktif mencapai hampir 3.000 psikolog klinis dan anggota terdaftar mencapai lebih dari 3.700 psikolog klinis. Tersebar di 34 wilayah di Indonesia. IPK Indonesia merupakan organisasi profesi tenaga kesehatan di bawah binaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, khususnya Direktorat Kesehatan Jiwa. Organisasi ini menjadi wadah bagi tenaga psikologi klinis di Indonesia. Sekjen IPK Indonesia Wahyuni Rautami saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin bagi IPK Ikatan Psikologi Klinis dan ini suatu momen bagi IPK Indonesia baik itu pusat maupun wilayah yang saat ini sudah tersebar di 32 wilayah yang ada di Indonesia. Untuk saling berkoordinasi dari pusat akan melaporkan terkait apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya. Petik 2. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Dan ke depan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi kegiatan cukup penting ya sebagai informasi untuk disampaikan ke seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan bahwa di dalam sistem baru pasca Undang-Undang 17 tahun 2003 kita semua wajib untuk mengumpulkan SKP gitu ya untuk pembuatan surat izin praktik, dan tentunya ke depan semua profesi termasuk psikolog klinis akan menyesuaikan di dalam sistem ini yang kedepannya akan diakomodir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setiap anggota itu wajib melakukan penjagaan kompetensi ya dalam bentuk pemenuhan satuan kredit profesi yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan surat izin praktik gitu ya. Tujuannya apa? Agar semua anggota itu bisa melayani pasien sesuai dengan patient safety-nya ya, sesuai dengan standar kompetensinya masing-masing. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya beberapa hari ini bisa menjadi output yang terbaik gitu ya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang sesuai harapan dan harapan kita semua. Baik, terima kasih Dok. Satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh IPK Indonesia selaku organisasi profesi tenaga kesehatan psikolog klinis. Ini adalah satu momen bagi kami IPK Indonesia, baik itu pusat maupun wilayah yang saat ini sudah tersebar di 32 wilayah gitu yang ada di Indonesia untuk saling berkoordinasi. Dari pusat akan melaporkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya di tahun 2025 seperti apa, dan nanti para wilayah juga melaporkan apa yang sudah mereka lakukan, dan kami akan bersama-sama merancang di 2025 apa yang akan dilakukan oleh IPK Indonesia. Jadi geraknya itu seragam. Kami juga mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan karena
bagaimanapun sebagai tenaga kesehatan, induknya kami adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kami harus tahu arah kebijakan kesehatan seperti apa, sehingga apa yang dilakukan oleh IPK Indonesia, para psikolog klinis di Indonesia nanti sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi upaya untuk kesehatan Indonesia itu bisa dilakukan secara sinergis. Ya, sebenarnya bukan perdebatan, itu diskusi yang biasa. Karena ini masalah surat izin praktek itu adalah salah satu hal yang kebijakannya itu per daerah, per kabupaten kota. Jadi bisa jadi satu provinsi itu berbeda-beda kebijakannya. Jadi kan Kemenkes sebagai stakeholder utama perlu paham ya. Dan kadang ketika dari wilayah lapor ke pusat itu kadang kami juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kan itu udah ranahnya kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi momen ini kami jadikan untuk teman-teman bisa langsung bercerita, dan ternyata kan jadinya dari pihak Kemenkes lebih memahami. Oh ternyata kondisi di lapangan begitu. Dan kami juga mendapatkan penegasan bahwa yang menjadi masalah selama ini itu ternyata juga sudah tercapture oleh Kemenkes dan akan dibahas. Jadi tugasnya kami selanjutnya adalah follow up terkait dengan apa-apa yang perlu kami lakukan sebagai organisasi profesi, sehingga nanti proses pelayanan di lapangan itu jadi lebih smooth, lebih lancar. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama.